Untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang rute alternatif yang kedua, yaitu berwarna ungu. Nah, untuk rute alternatif kedua ini sebenarnya hampir sama dengan rute alternatif yang pertama. Yang membedakannya itu hanya pada jalur via darat dari pabrik gula Ngadirejo menuju pelabuhan Tanjung Perak, yaitu tanpa menggunakan jalur tol. Jadi menggunakan jalur biasa semuanya. Nah, untuk jalur lautnya maupun jalur yang menghubungkan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menuju PT Makassar TN itu sama saja, seperti pada rute alternatif yang pertama. Nah, untuk melihat pilihan rutenya itu dapat dilihat pada Open Attribute. Nah, untuk rute yang terpilih adalah melewati yang pertama itu Jalan Raya Batu Kras, kemudian Jalan Profesor Insinyur Mustopo, Jalan Raya Kolak, Jalan Sersan Suharmaji, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Yosudarso, Jalan Mayor Bisma, Jalan Raya Gampeng, Jalan Raya Papar, Jalan Raya Janti, Jalan Raya Meronggen, Jalan Raya Purwosari Kertosono, Jalan Raya Perak Jombang, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid, Jalan Abdurrahman Saleh, Jalan Brigjen Kretarto, Jalan Raya Mastrip, Jalan Mojopahit, Jalan Totok Kerot, Jalan Raya Brangkal, Jalan Raya Bypass Mojokerto, kemudian Jalan Raya Surabaya. Selanjutnya itu Jalan Raya Tarik, Jalan Maijen Bambang Yuswono, Jalan Bypass Krian, Jalan Raya Kemasan, Jalan Raya Kletek, Jalan Raya Geluran, Jalan Raya Taman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Raya Diponegoro, Jalan Raya Pubutan, Jalan Indrapura, dan yang terakhir itu Jalan Perak Timur Barat. Nah, untuk jalan yang menghubungkan di Makassar seperti tadi bahwa sama seperti pada jalur rute alternatif yang pertama. Nah, untuk informasi-informasi lainnya dapat dilihat bahwa untuk status jalan yang dilewati hampir semuanya adalah jalan nasional. Hanya ada 2 jalan yang merupakan jalan provinsi, yaitu Jalan Abdurrahman Saleh dan Jalan Brigjen Kretarto. Ya, kalau misalkan jalan provinsi berarti untuk fungsi jalannya adalah kolektor 2. Nah, untuk fungsi jalan yang lain itu ada kolektor 1 dan ada arteri. Nah, ini untuk ruas informasi keterangan tentang ruas jalannya, dan tentunya provinsinya adalah Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk lebar jalannya itu sama seperti sebelumnya, yaitu melihat pada fungsi jalan itu. Kalau misalkan jalannya adalah kolektor 1, maka lebarnya adalah 9 meter. Dan untuk jalan arteri adalah 11 meter. Untuk kolektor 2 juga sama, yaitu 9 meter. Jadi ini adalah pada rata-rata lebar jalannya. Selanjutnya untuk kecepatan rata-rata, yaitu untuk kolektor adalah 40 km per jam dan untuk arteri adalah 60 km per jam. Untuk panjang kendaraannya juga hampir sama semuanya, yang membedakan hanyalah pada jalan kolektor 2 atau jalan provinsi, yaitu untuk maksimal kendaraannya adalah 12 meter. Nah, untuk lebar kendaraannya sama semua, yaitu maksimal 2,5 meter. Untuk tinggi kendaraannya juga sama, yaitu maksimal 4,2 meter. Untuk perkerasannya semuanya adalah menggunakan aspal, dan untuk MST-nya itu sama untuk pada jalan nasional, kecuali untuk jalan provinsi yaitu sebesar 8 ton. Misalkan ingin mengetahui pada setiap jalannya atau setiap informasi pada setiap ruas jalannya, dapat diklik pada informasi kemudian letakkan pada jalannya. Maka akan muncul informasinya bahwa ini merupakan jalan raya Brangkal dengan statusnya adalah nasional, fungsinya adalah arteri yang merupakan ruas antara Jompirigo, Mojokerto ke Melipir, kemudian provinsinya adalah Jawa Timur, lebar jalannya adalah 11 meter, kecepatan rata-rata 60 km per jam, panjang kendaraannya adalah maksimal 18 meter, lebar kendaraannya maksimal 2,5 meter,
tinggi kendaraannya adalah maksimal 4,2 meter, perkerasannya adalah aspal, dan MST-nya adalah 10 ton. Nah, untuk mengetahui ini tuh melewati kota mana saja, dapat kita klik pada indok kabupaten. Nah, dapat terlihat bahwa untuk jalur alternatif kedua ini juga hampir sama untuk kota yang dilewatinya, yaitu dari Kediri, kemudian melewati Jombang, Mojokerto, ke Sidoarjo, baru ke Surabaya, kemudian menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, untuk selanjutnya itu untuk rutenya, untuk lautnya, dan untuk jalan yang menghubungkan antara Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju PT Makassar TNI itu sama saja, sehingga selanjutnya itu dapat kita lihat untuk perbedaannya rutenya pada alternatif pertama dan alternatif kedua. Nah, dapat dilihat perbedaannya bahwa untuk alternatif pertama itu berwarna merah, yaitu dengan melewati jalan tol, dan untuk yang rute alternatif kedua adalah berwarna ungu tanpa melewati jalan tol. Nah, ini untuk pemilihan rute alternatif pertama dan kedua pada yang menghubungkan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju ke PT Makassar TNI, yaitu hanya pada kota Makassar dan hanya satu jalur atau satu pilihan, yaitu sama. Mengapa demikian? Karena dengan pertimbangan ketika melewati jalur lain itu dapat dilihat bahwa untuk pilihan rutenya itu memutar sangat jauh untuk menuju ke PT Makassar TNI ini, karena emang dasarnya PT Makassar TNI adalah perusahaan yang sangat dekat dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta. Jadi ketika memutar, maka otomatis biaya yang diperlukan dan waktu yang diperlukan pun akan lebih banyak ataupun lebih lama. Makanya saya mengusulkan untuk jalan alternatif yang pertama dan kedua, untuk jalur Makassarnya itu sama saja. Nah, ini merupakan output dari keseluruhan rute alternatif pertama dan alternatif kedua, baik itu jalur darat maupun jalur lautnya, yang menghubungkan dari pabrik gula Ngadirejo, kemudian ke Pelabuhan Tanjung Perak, selanjutnya itu ada Pelabuhan Soekarno-Hatta, dan yang tujuan terakhirnya adalah PT Makassar TNI. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada beberapa data tambahan yang bersifat opsional dan masih pada Excel. Nah, untuk data opsional ini yaitu tentang biaya-biaya yang diperlukan yang nantinya dalam penentuan moda transportasi maupun rute terpilihnya. Dapat dilihat ini merupakan yang pertama adalah untuk spesifikasi dari packingnya. Packingnya itu menggunakan karung, yaitu dapat dilihat panjangnya, lebarnya, tingginya, volumenya, masanya, dan massa jenisnya. Kemudian untuk pemilihan moda daratnya itu ada dua, yaitu truk peti kemas dengan ukuran 20 feet atau 40 feet, dan yang kedua itu ada truk trailer atau general cargo. Jadi ada beberapa opsi. Nah, untuk spesifikasi dari truk peti kemas itu dapat dilihat pada tabel. Dan ini adalah untuk kapasitasnya, yaitu ketika menggunakan menggunakan truk peti kemas 20 feet dapat mengangkut 351 karung dengan total neto peti kemasnya adalah 21,34 ton. Kemudian untuk 40 feet itu dapat menampung 430 karung. Mungkin sekian penjelasannya, nanti akan dilanjutkan untuk video selanjutnya.